Jenis-jenis metode rekrutmen terbuka, yang definisinya harus diketahui oleh staf HR. 1. Job advertisements. Job advertisements atau pemasangan iklan, adalah salah satu metode rekrutmen yang paling umum dilakukan. Karena banyak sekali pilihan platform iklan yang bisa digunakan untuk menyebarkan informasi lowongan pekerjaan, mulai dari mengoptimalisasikan SNS hingga menggunakan situs pencari kerja. 2. Recruitment Agency Services. Metode ini biasanya dilakukan oleh perekrut yang ingin proses rekrutmennya cepat, namun tetap bisa mendapatkan kandidat yang bagus, khususnya jika yang dicari adalah tenaga ahli dan bagian manajerial. Dengan jasa agen rekrutmen, biasanya perekrut tinggal memberikan detail job description dan job specification kepada konsultan penyalur kerja, dan proses screening akan dilakukan oleh jasa agen rekrutmen. Nah, tim perekrut nantinya tinggal melakukan wawancara kerja terhadap kandidat yang sudah disaring dan diminati perusahaan. 3. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan juga dapat kamu pertimbangkan, untuk mencari kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Khususnya jika mencari tenaga kerja yang sudah terlatih. Dengan mencari dari tempat tenaga ahli tersebut ditempa, besar kemungkinan untuk mendapatkan kandidat yang dicari perusahaan. Government Job Center. Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenaker, kerap mengunggah informasi lowongan pekerjaan di situs dan akun media sosial resmi mereka. Ini bisa menjadi pilihan terbaik kamu yang sedang mencari kandidat dengan jumlah banyak dalam waktu yang sangat cepat. Karena pastinya orang-orang yang sedang mencari pekerjaan pasti secara berkala mengecek info loker yang ada di situs atau medsos resminya Kemenaker, dan mereka tidak pernah ragu kepada kredibilitas loker yang diunggah oleh pemerintah. Gamification. Gamification adalah metode unik yang sebenarnya baru-baru ini digunakan dalam proses rekrutmen oleh beberapa perusahaan. Kenapa dibilang unik? Karena metode ini adalah serangkaian tes dalam bentuk game yang telah dirancang sedemikian rupa sesuai dengan tujuan rekrutmen. Nantinya, 2 orang kandidat atau lebih harus menyelesaikan game tersebut sampai keluar pemenangnya. Nah, sang pemenang itu nantinya akan dipertimbangkan lebih lanjut untuk diterima oleh perusahaan. Banyak perusahaan ternama di luar negeri yang sudah menerapkan metode ini sejak tahun 2010. Sedangkan di Indonesia, sebuah perusahaan pengembang game lokal, Get Level Up, menyatakan bahwa sudah 150 perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan solusi gamification untuk rekrutmen, pelatihan, penilaian, dan pemasaran. Menarik juga ya. Job fair. Meskipun tergolong metode yang klasik, job fair ini bisa sangat menguntungkan jika dimanfaatkan dengan maksimal. Yang harus diperhatikan jika ingin mencari kandidat di job fair, pastikan terlebih dahulu job fair yang akan diikuti akan menarik kandidat-kandidat yang sedang dicari oleh perusahaanmu. Nah, selain mendapatkan banyak kandidat, nantinya perekrut juga akan memiliki kesempatan untuk memperluas koneksi, yang memungkinkan untuk dapat referral kandidat lebih banyak. Software Applicant Tracking System. Software ATS ini bisa dijadikan pilihan ketika perekrut ingin mengontrol proses rekrutmen secara digital. Terlebih lagi, software aplikasi ATS sekarang sudah banyak yang berupa cloud-based, sehingga semakin memudahkan perekrut untuk mengaksesnya. Selain prosesnya yang bisa dikontrol mulai dari tahap seleksi hingga offering, efisiensi dan biayanya yang disinyalir terjangkau, menjadi faktor lain mengapa cara ini mulai dilakukan oleh beberapa perekrut. Database Talent Pool. Singkatnya, talent pool atau pangkalan bakat ini adalah sebuah strategi dalam mengumpulkan kandidat atau karyawan berbakat dan berpotensi. Pada saat kalian melakukan rekrutmen, mungkin kalian akan menemukan beberapa kandidat yang hampir memenuhi kualifikasi yang sedang dicari. Namun pada saat itu tidak berhasil lolos seleksi karena satu alasan. Nah, data dari kelompok tersebut dapat Anda simpan sebagai talent pool agar memudahkan Anda mencari kandidat berpotensi di waktu mendatang. Program internship. Internship atau bahasa mudahnya magang bisa kalian terapkan sebagai metode dalam merekrut karyawan tetap untuk suatu posisi. Karena karyawan internship yang dikelola dengan baik bisa menjadi prospek karyawan tetap yang memberikan performa baik bagi perusahaan. Sekian info untuk hari ini, jangan lupa follow kami untuk info dan tips seputar manajemen SDM lainnya. Things will get better. AHS Promise.